Oke, ketemu lagi dengan saya ya, dosen favorit kalian pastinya ya. Kali ini kita akan mempraktekkan simulasi implementasi dari ADC atau Analog to Digital Converter ya. Kemarin kita sudah perkenalan ADC, bagaimana menggunakan ADC dalam ATmega 32 yang data analognya diperoleh dari potensiometer. Kali ini kita coba data analognya dari sensor suhu ya, walaupun tetap masih simulasi ya. Kita akan mengambil data analog dari sensor suhu, disimulasikan dengan Proteus seperti biasa. Nah, alat dan bahan seperti biasa ya, kebutuhan alat kita coding pakai CVAVR, kemudian simulasikan dengan Proteus. Silakan mau Proteus 7 boleh, Proteus 8 juga boleh. Dan seperti biasa kita menggunakan ATmega 32, kemudian LCD boleh 2x16 atau 4x16. Silahkan kalau ingin mencoba hal baru boleh pakai LCD 4x16, kita nanti mungkin coba ya pakai 4x16. Kemudian lagi sensor LM35 atau sensor suhu ya, walaupun hanya bentuk simulasi tapi setidaknya bisa mewakili keadaan sesungguhnya. Dan juga potensiometer ya, seperti praktikum sebelumnya. Ini hanya opsional saja nanti untuk membantu kita perhitungan ya, memperkenalkan perhitungan di analog untuk dikonversi ke data digital. Baik, kita langsung ke Proteusnya. Silahkan langsung buka Proteusnya. Seperti ini ya tampilan Proteus. Saya menggunakan Proteus 8. Mungkin kalian pakai Proteus 7 nggak masalah, sama saja. Alat dan bahan kita langsung pick device. Seperti biasa kita butuh ATmega 32, ATmega 32 ya, seperti ini ya tampilannya, sudah saya inputkan di sini. Kemudian LM35 sini ya, NAT-DAC ini ya, Precision Centigrade Temperature Sensor, dari minus 55 derajat sampai 150 ya. Berarti nanti range dari sensor yang akan kita gunakan adalah minus 55 sampai 150 derajat Celcius. Kemudian kita memakai LCD untuk membaca data analognya menjadi data digital ya. Bisa pakai 16x2 seperti biasa, atau mungkin kalau ingin tambah baris lagi bisa 16x4. Konsepnya, prinsipnya sama saja, hanya berbeda jumlah barisnya. Atau mungkin 32 lebih panjang boleh ya, sama saja, asalkan serinya masih LM ini ya. Saya coba pakai 16/4 ya, LM41L. Sini sudah saya masukkan. Alat selanjutnya yaitu port HG, resistor di sini, port HG aktif. Nah, itu alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian rangkaian yang akan kita bangun kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Seperti ini ya, rangkaian yang akan kita bangun nanti. Jadi kalau di sini saya menggunakan LCD yang 4 baris, mungkin kalian pakai 2 baris sama saja, atau mungkin mau mencoba model yang lain, asalkan masih seri LM aman digunakannya, sama codingnya. Di sini ada sensor suhu, ini LM35 dipasangkan di sini. Kemudian ini hanya potensio saja untuk simulasi ngecek ADC-nya jalan atau tidak. Dan perlu diperhatikan, ADC selalu harus diinputkan pada port A. Kita baca di sini ADC 0 sampai ADC 7. Di sini ada 8 inputan ADC yang disupport oleh ATmega 32. Sensor suhu, kalau kita properties, edit propertiesnya, kita bisa edit mau suhu berapa, atau lewat tanda panah ini ya. Bisa kita, ketika nanti disimulasikan, kita bisa mengurangi dan menambahkan di sini. Potensiometer juga kita bisa klik kanan, edit properties, dan mau berapa K. Defaultnya di sini 1K atau 1000 ohm. Kalau di sini sudah saya ubah menjadi 5K. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita akan coba langsung coding ke CVAVR. Mari kita langsung menuju ke CVAVR. Kita masuk ke CVAVR langsung seperti biasa. Di CVAVR kita bikin project baru, file new project. Yes ya, pakai AVR 8. Chipnya seperti biasa, ATmega
Kemudian kita menggunakan port A untuk input dan port C di LCD nanti ya. Kemudian jangan lupa kita mau mengkonversi data analog menjadi digital, maka pilih analog to digital converter. Di enable LCD-nya juga enable alphanumeric LCD. Kita pakai yang 16 line. Jangan lupa kita pakai port C tadi ya untuk LCD. Nah, diubah semua ke port C untuk LCD di sini. Kalau sudah, save, generate, program, and exit. Misalkan kita save dengan suhu, dan suhu. Nah, akan muncul jendela coding seperti biasa, seperti ini ya. Jangan lupa kita memasukkan library standar. Kita memasukkan library include stdlib.h dan include stdio.h. Kemudian kita membuat global variable di sini ya, global variable untuk variabel ADC-nya ya. Kita pakai karakter karena nanti akan ditampilkan di LCD itu menggunakan karakter. Misalkan untuk data potensio dan data suhu ya, data pot seperti ini ya, 32 karakter mungkin, dan data suhu. Ini silahkan disesuaikan sesuai selera kalian ya, nggak harus data pot dan data suhu. Kemudian kita langsung menuliskan di bawah semua konfigurasi ini, tidak ada yang perlu dikonfigurasi ulang. Kita langsung memberikan perintah ke LCD ya. Nah, kita ketikkan seperti ini ya untuk langsung perintah ke LCD. Untuk penjelasannya, LCD clear, saya rasa cukup jelas. Kemudian di sini kita mengambil data dari ADC di port 0, read ADC di port 0 gini ya. Di port 0 itu yang terhubung dengan potensio PA0 ini, ADC 0. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel data port. Ya, data port ini sudah kita deklarasikan tadi di awal. Kemudian di sini lagi read ADC dari pin 1. Kalau yang data port di pin 0, data suhu itu pembacaan dari ADC di pin 1, ADC 1, PA1 ini ya. Itu masuk ke ADC di sini di LM35. Nah, ini perintah LCD seperti biasa ya. Go to XY ini adalah cari posisi koordinat, baris ke 0, kolom ke 0, kolom dulu ya, kolom ke 0, baris ke 0. Ini kita tuliskan data potensio gitu ya, potensio. Kemudian ke baris kedua kita ambil data port di sini, data port. Kemudian di baris ketiga, karena ini tadi saya pakai LCD 4 baris ya, baris ketiga atau 02 ini karena mulai dari 0, itu kita ketikkan data suhu, dan di baris keempat kita ambil data suhu. Ini diperhatikan. Nah, seperti itu. Mari kita compile. Nah, kalau tidak ada error di sini, berarti program siap digunakan ya. Kalau ada error, dicek lagi errornya baris berapa, line berapa, bentuk errornya seperti apa. Atau mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya, ramaikan kolom komentar lah ya, jangan sepi komentarnya. Oke, langsung kita kembali ke Proteus. Kita cari filenya tadi, double klik di chipnya. Kita cari, tadi namanya adalah suhu.hex. Oke. Kemudian clocknya disetting ke 12 juta ya,
sama seperti tadi 12 MHz ketika kita setting CVAVR pertama kali, ya, 12 MHz. Kemudian kita play. Kurang lebih hampir mirip ya seperti kemarin. Kalau di sini data potensionya ya dikurangi sampai 0 dan ini data suhunya. Nah, kemudian timbul permasalahan di sini. Kalau kita cek pada sensor suhu ini tertulis suhunya 82 derajat. Namun di sini 169 derajat. Mengapa demikian? Itu berarti resolusinya masih belum sinkron. Maka kita perlu sinkronkan dulu. Bagaimana cara mensinkronkan? Yaitu kita bagi nilai akhirnya ini. Jadi sesuaikan dengan data yang dari LM. Untung ini simulasi ya. Jadi sesuaikan dulu data dari LM ini sudah ada angkanya. Kita sesuaikan, kemudian kita bagi sehingga muncul data yang sesuai dengan apa yang dibaca di LM. Caranya bagaimana? Cek dulu misalkan ini nilainya 0. Klik kanan edit properties ya. Kita mulai dari 0 derajat. Oke, kemudian kita play. Di sini benar nilainya 0. Kemudian kita coba ubah ini ke 100 derajat. Kalau kita play, nilainya di sini 200. Harusnya di sini adalah 100. Maka dari itu angka 206 ini harus dibagi sehingga menghasilkan angka 100. Pembagiannya berarti 206 gampangnya saja dibagi 2,06 gitu ya. Maka kita harus membuat rumus di codingannya. Bagaimana caranya? Bikin variabel dulu ya. Kita bikin variabel lokal variabel, ini agak ribet ya kalau bahasa C. Kalau C++ kita bikin variabel di bawah nggak masalah, tapi ini bahasa C kita bikin variabelnya di atas. Lokal variabel, misalkan kita ingin menambahkan suhu yang nyata, ketik aja suhunya ya, suhunya harusnya ini integer karena nanti akan dimasukkan ke LCD, maka kita membuat karakter atau char. Nilainya tidak usah diisi, berapa panjangnya nggak masalah. Yang penting kita sudah punya variabel suhunya. Atau suhu gitu aja, atau apalah, sesuaikan. Saya pakai suhunya ya. Nah, kemudian kita membuat variabel suhunya, yaitu data dari ADC tadi, read ADC, yang terhubung dengan LM35, dibagi 2,06 untuk menyetarakan resolusinya sehingga nanti nilainya sama ya. Kemudian setelah kita bagi seperti ini ya, kita masukkan suhunya ini di data suhu. Jadi kita ketikkan suhunya di sini ya, nanti akan terbaca sebagai data suhu. Mari kita coba di compile build all project. Oke, tidak ada error. Kita cek play, harusnya nah data suhu di sini sudah tepat 100 ya. Kalau misalkan kita turunkan nilainya ya, walaupun agak selisih ya mungkin di perhitungan matematisnya, tapi tidak meleset jauh seperti tadi selisihnya hampir 100 derajat lebih. Nah, seperti itu ya. Sama halnya seperti di potensiometer ini. Nah, kalau kita geser ke atas ke 100%, nilainya 1023. Kalau kita geser ke bawah 0%, nilainya 0. Berarti resolusi dari si potensio ini adalah 1024. Padahal nilai dari potensio di sini tertulis 5K atau 5000. Harusnya ketika nilainya maksimal di sini 100%, munculnya di sini adalah 5000 ohm atau 5K ya. Maka kita harus membuat perkalian. Cara menghitungnya bagaimana? Ya 5000 dibagi nilai potensionya ini 1024 atau 1023. Ketemunya sekitar 4,883 ya, 4,88 sekian. Mari kita coba. 4,883
Nah, di sini kita tambah variabel baru pakai integer saja, yaitu potensionya atau potnya seperti ini ya. Potnya untuk integernya. Kemudian kita bikin variabel potnya di sini read ADC 0 dikalikan 4,8828125 48828 dan kita ambil di sini data pot yaitu potnya diubah ke potnya. Kita coba di simulasinya, kita stop, kita play. Nah, ya mendekati 5000, sudah benar ya, ini mendekati 5000 ohm atau 5K. Dan kalau diturunkan harusnya nilainya 0. Nah, range nilainya sudah tepat, jadi seperti itu ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan loh, dapat dari mana Pak angka 488 ini ya? 488 ini ya tinggal dibagi aja. 5000 harusnya 5000, tadi cuma 1024, dibagi aja 5000 dibagi 1024 atau 1023 lebih tepatnya tadi ya. Mendapatkan angka 4,8828 dan tinggal dikalikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan ADC. Jadi konsepnya sensor suhu, sensor apapun itu, data analog ya, seperti potensio ini ya, sama seperti LM35 ini konsepnya seperti potensio. Salah satu kaki itu masuk ke voltase, salah satu kaki masuk ke ground, kemudian di sini adalah kaki datanya. Datanya berupa apa? Ya ini antara 0 mendekati ground atau mendekati power atau voltase. Hampir semua sensor konsepnya seperti itu ya, mirip dengan potensio. Oke, saya rasa untuk implementasi pada sensor suhu LM35 di sini contohnya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Selamat bereksplorasi, selamat belajar, sampai ketemu lagi. Terima kasih.